Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan secara ringkas tentang al-jumlah, ya, tentang jumlah. Dan di sana kita jelaskan bahwasanya jumlah itu terbagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Ya, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Fa insyaallah ta'ala kita akan menambahkan sedikit penjelasan tentang jumlah ismiyah yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik, coba diperhatikan papan tulisnya. Kita lihat papan tulis. Ya, kemarin kita katakan seperti ini. Al-jumlah itu terbagi menjadi dua. Ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ini dikenal juga dengan nama al-jumlah al-mufidah, jumlah yang memberikan faidah. Dan perhatikan untuk daras yang ke-6 ini, ya, daras yang ke-6, beliau lebih fokus kepada jumlah ismiyah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari isim atau jumlah yang dimulai dengan isim, itu jumlah ismiyah. Contohnya jumlah ismiyah adalah al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun, al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Perkataan al-babu maftuhun ini adalah jumlah. Dalam bahasa Arab namanya jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Al-babu maftuhun. Jumlah apa dia? Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Dikarenakan dia adalah jumlah yang diawali. Perhatikan ini awalnya. Yang diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Ya, diawali dengan isim. Sehingga jumlah yang seperti ini modelnya, jumlah yang diawali oleh isim atau kalimat Arabiyah, ya, kalimat Arab, kalimat bahasa Arab yang didahului oleh isim, maka dinamakan dengan jumlah ismiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan beberapa cara untuk mengetahui bahwasanya kata itu adalah isim. Di antaranya adalah apa? Didahului oleh alif lam atau ditanwin. Didahului oleh alif lam atau ditanwin, ini tanda untuk mengetahui bahwasanya kata itu adalah isim. Dan di sini al-babu didahului oleh alif lam. Maka al-babu adalah isim dan jumlah yang diawal dengan isim namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kemudian jumlah ismiyah ini juga di dalam ilmu bahasa Arab dikenal dengan nama yang pertama, ya, isim yang pertama dikenal dengan al-mubtada. Isim yang pertama dikenal dengan al-mubtada. Dan isim yang kedua dikenal dengan
al-khabar. Ya, yang pertama dikenal dengan al-mubtada, yang kedua dikenal dengan khabar. Ana ulangi lagi. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Lihat seperti al-babu maftuhun, al-bab isim. Maka jumlah ini dinamakan jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini yang pertama, kalimat atau kata yang pertama itu dinamakan dengan mubtada. Dinamakan dengan mubtada. Sedangkan kata yang kedua dinamakan dengan al-khabar. Ya, dinamakan dengan al-khabar. Dan mimbabil faidah, yang namanya mubtada dan khabar, itu pasti beriringan. Di mana ada mubtada, pasti ada khabar. Di mana ada mubtada, pasti ada khabar. Paham ya? Di mana ada mubtada, pasti ada khabar. Kemudian selanjutnya, untuk jumlah ismiyah ini atau dengan nama mubtada dan khabar, al-mubtada wal khabar itu memiliki ahkam. Ya, memiliki ahkam. Kita tulis di sini. Ahkamu al-mubtada wal khabar. Hukum mubtada dan khabar. Hukum mubtada dan khabar. Memiliki apa? Mubtada dan khabar itu memiliki hukum. Ya, memiliki hukum. Di antaranya, kita hanya sebutkan di antaranya, tidak terlalu banyak. Di antaranya yang berkaitan dengan pelajaran kita. Di antara hukumnya, mubtada dan khabar harus sama. Mubtada dan khabar harus sama. Dalam hal satu. Al-mudzakkar wal muannats. Harus sama dari sisi al-mudzakkar wal muannats. Mubtada dan khabar harus sama dari sisi mudzakkar dan muannats. Maksudnya apa? Maksudnya apabila mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Ya, apabila mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Demikian pula sebaliknya, apabila mubtadanya muannats, maka khabarnya juga harus muannats. Hadza makna harus sama dari sisi mudzakkar dan muannats. Apabila mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Apabila mubtadanya muannats, maka khabarnya juga harus muannats. Dengan arti kata yang lain, apabila mubtadanya itu berbentuk nama laki-laki, maka khabarnya juga harus berbentuk nama laki-laki. Kalau mubtadanya berbentuk nama perempuan, maka khabarnya juga harus berbentuk nama perempuan. Dan pada pelajaran yang sebelum-sebelumnya kita sudah jelaskan cara untuk mengetahui bahwasanya suatu kata itu apa dianggap muannats atau perempuan. Ya, untuk mengetahui kata itu perempuan atau mudzakkar sudah kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya. Kembali kepada permasalahan. Hukumnya mubtada dan khabar, mereka harus sama dalam sisi satu, mudzakkar dan muannats. Perhatikan contoh yang sebelumnya. Perhatikan contoh ini. Lihat, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Mana mubtadanya? Lihat, al-bab. Mana khabarnya? Lihat, maftuhun. Kita lihat lagi, al-babu mudzakkar. Karena tidak ada ciri-ciri muannats. Maka khabarnya juga harus mudzakkar, maftuhun, mudzakkar. Ini harus sama. Mudzakkar. Kita buat contoh muannats. Contohnya, as-sayyaratu jadidatun. As-sayyaratu jadidatun.
datun. Perhatikan di sini. As-sayyaratu jadidatun. Jumlah ini as-sayyaratu jadidatun dikenal dengan jumlah apa tadi? Dengan jumlah ismiyah. Kenapa dikatakan jumlah ismiyah? Dikarenakan dahulu oleh isim. Kau tahu isim? Karena dia bersambung dengan alif lam. Diawali dengan alif lam, maka jumlah yang diawali oleh isim namanya jumlah ismiyah. Dan kata yang pertama tadi dikenal dengan apa? Mubtada. Sedangkan kata yang kedua dikenal dengan khabar. Perhatikan sekarang. As-sayyaratu ini mubtada'nya ini berbentuk muannats. Taunya dari mana muannats? Ini. Ada namanya ta marbutah. Ada ta marbutah. Lah, tatkala dia ada ta marbutah seperti ini, ta marbutah, tak bundar. Ya, tak bundar, maka ini tanda bahwasanya kata itu perempuan atau muannats. Maka di sini kita dapat pahami as-sayyaratu mubtada dan dia berbentuk apa ini? Muannats. Maka khabarnya juga harus berbentuk muannats. Ya, berbentuk muannats seperti ini. As-sayyaratu jadidatun. Pakai ta marbutah.